Bagaimana sih rantai pendingin kita ya, rantai pendingin atau rantai dingin atau cold chain itu mendukung bagaimana bisnis udang kita itu atau ikan itu bisa sukses. Karena udang otomatis kita lebih berkiblat kepada ekspor ya. Dan ekspor itu pasti harus tahu bagaimana operator kontrol itu begitu dilakukan sebaik mungkin, mulai dari farm to table, ya. Mulai dari budidaya sampai ke table. Dalam arti kata kita berbicara tentang pasar panen, penanganannya, kemudian berbicara tentang supply chain, rantai masuknya sampai ke restoran-restoran ke tempat seminar ini. Dari kalian undangan sekian, tentu saja itu pasti dengan cara rantai ini yang begitu ketat diberlakukan dari Kosma ke Lasma dari dulu ke sini. Saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu berpikir dulu secara nasional, ya. Kalau kita lihat rantai dini itu, kalau kita tentang tangan kita, ini akan mudah lepas karena rantainya cuma satu lapis. Tapi kalau kita buat seperti ini, berganti tangan akan lebih kuat ya. Ganti pengganteng handal dari itu semua, ini satu rantai itu akan lebih kuat. Nah itu yang namanya bagaimana kita menyusun sebuah platform yang sehat, sebuah platform dari rantai dingin nasional. Nah jadi kita punya ketahanan pangan ya nasional supaya kita tahu bahwa rantai pasok kita di semua produk itu memang ada yang baik, ada yang masih kurang baik. Kita lihat next slide, misalnya. Kita lihat di rantai dingin ikan, ya. Kita sudah bisa membuat atau kita harus membuat platform seperti ini, ya. Jadi ada sistem informasi yang masuk. Contohnya di Bangka Belitung, maksudnya sisi informasi masuk. Berapa banyak sih udang yang ada di sini atau dengan di sini, dan bagaimana cara pengolahannya setelah dipanen sehingga bisa ekspor atau dimasukkan dalam lokal. Ya kita punya data logis, data dari data. Kalau kita secara nasional itu dikerjakan, tapi kalau secara lokal kita buat blockchain ya. Nah kemudian itu ada yang namanya supply chain management. Nah sini kemarin saya lihat dari kita bertukar pikiran sudah di lapangan para supplier undang sebelum diproses ke sikut processor ya itu kadang diendapkan sampai 3-4 hari. Tujuannya adalah untuk menambah beratkan udang ya udang. Tapi sekarang dengan pertambahan udang itu pasti ada penurunan mutu. Nah jadi di sini kita lihat bagaimana pelaku-pelaku itu bisa berkolaborasi satu sama lain untuk menciptakan ekosistem rantai ini. Ya, itu yang harus kita buat industri 4.0 di mana semua terkomunikasi dengan baik secara digital. Itu adalah future dari seafood kita di depan, supaya kita bisa lebih kuat untuk ekspor ke mancanegara. Ya, itu. Nah ini pengingat sederhana adalah diikuti karena bagaimana kita mempertahankan temperatur dari hulu ke hilir. Semua pemain terlibat. Orang sering bilang end to end bahwa cold chain atau frozen food itu harus end to end. Apa sih end to end itu? Kalau kita berpikir kita sebagai petambak, kita berpikir bagaimana nanti sampai ke table. Itu bukan tugas kita utama dari petambak. Petambak adalah berpikir ujungnya dia adalah bagaimana saya bisa menghadirkan kualitas udang ke prosesor, ke stream prosesor. Itu ujungnya dari petambak. Ya, jadi petambak saya pikir membuat ujungnya dia sendiri di ujung itu adalah bisa baik-baik mungkin dan dilayani atau di service dengan baik. Nah nanti si prosesor ini ya itu ujungnya beda lagi. Ujungnya itu adalah nanti di misalkan retailer atau eksporter
atau lain-lainnya, bahkan restoran seperti itu ya. Itu ujungnya dari seafood atau shrimp processor. Nah, shrimp processor nanti ujungnya apa lagi? Nah, dari ekspor juga apa lagi? Tentunya mereka akan masuk ke beberapa end users, customer, konsumen, door to door. Nah, jadi ekosistem brand itu kan ujung itu adalah masing-masing pelaku itu mempunyai ujung yang mereka usahakan ujung mereka adalah mereka bisa layani dengan sebaik-baiknya kepada penerima. Itulah namanya mindset kita end-to-end bisnis di industri terkari dan kelautan. Yang lanjut. Nah, sini saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya story ini itu pasti butuh energi, pasti butuh energi. Jadi di sini di kanan itu kita punya semua yang masuk di dan membutuhkan energi. Mulai dari penangkapan, mulai dari rantai pasok, kemudian lanjut ke prosesor, lanjut ke retailer, dan sampai ke pengapalan. Semua perlu energi. Nah kita tahu bahwa Indonesia itu dengan pulau negara maritim itu tidak mudah menghadirkan kebutuhan energi secara 100% di semua titik yang membutuhkan energi di Indonesia. Kadang-kadang ada di Jawa Timur itu saya pernah ke Kupang ataupun ke Labuan Bajo ataupun ke Maluku Utara itu cuma 12 jam listrik ada di sana. Selebihnya apa? Ya itu kita siasati dengan renewable energy, dengan energi terbarukan dan alternatif energi. Nanti akan kita bicara tentang energi lebih detail. Jadi ini kita mempunyai problem nasional yang kita pecahkan deh. Sudah pecahkan di industri rantai dingin. Yang lanjut. Nah, kalau kita lihat ya, bakteri itu kalau kita lihat fisiknya ikan ataupun senyawa-senyawa ikan itu bakteri akan berkembang pesat pada saat suhu 5 sampai 60 derajat. Itu udah sifatnya bakteri seperti itu. Kenapa kita di udara itu begitu sentapkan itu sebisa mungkin kita langsung masuk ke coolbox kita dengan ada es dan air. Itu langsung membesar suhu maksimum 5 derajat. Dan itu saya akan berbicara bahwa saya pernah pengalaman di STP sudah dibuka dalam hal tambahkan maupun di posture sikut prosesnya ya. Jadi sebisa mungkin hindari suhu perkembangan dari mikroba yang bisa di suhu 5 sampai 40 derajat Celcius. Karena itu kita sekarang menjadikan dalam hal penyimpanan kol yang membutuhkan 1, 2, 3, 4 hari itu harus sebisa mungkin di bawah 5 derajat Celcius. Dalam arti kata mungkin tidak bisa ganti air, ganti es baru. Nah jadi setiap hari kita ganti lagi es, tambah es, dan air tambah lagi. Jadi suhu tetap stabil di bawah 5 derajat Celcius. Ya lanjut. Nyata sini sifat-sifat kita memberikan. Bagaimana sifat itu kita panjang. Semua punya karakteristik masing-masing. Jadi kalau dalam aslinya kita bisa membangun ribbon. Ribbon untuk ikan pemersal, untuk ikan pelagis ataupun ikan udang itu akan berbeda-beda ketahanan syakratnya tergantung suhu dan kesehatan oleh institusi tersebut. Ya, jadi kita harus mengerti benar kalau kita simpan dalam satu cold storage itu kita punya nanti akan belajar adalah first in first out atau first expire first out. Nah, jadi kita bisa tahu tapuran ikan dan udang yang ada di cold storage itu kapan expire-nya. Itu bisa kita simulasi dari ribuan-ribuan yang memang sudah banyak diteliti oleh para ilmuwan. Nah, dari sini kita bisa mempertahankan bahwa kualitas penyimpanan kita itu akan tetap baik berapa bulan atau sampai 1 tahun seperti itu, dan bagaimana transitornya, pengirimannya, ya. Ya lanjut. Nah, ini saya mau sedikit cerita tentang pengalaman saya dulu di Sultan Pemuda di Banyuwangi, mulai dari tambak ya sampai ke
processingnya, ya. Nah, jadi black dragon itu bisa mencapai size 20 sekitar 20 per kilogram, ya. Itu kalau saya lanjut, kalau saya pertahankan petak dari kami masing-masing. Jadi kok lagi beda saja. Oke, jadi di udang ini itu saya dulu punya dua brand leader dan brand komuter, ya. Kalau brand leader itu saya hanya nampung udang saya maksimum 1 malam atau 24 jam maksimum, dan itu saya mendapatkan harga yang lebih tinggi dari brand komuter, dan memang kita second layer, kita tampung lebih dari 1 malam, bisa 2 malam maksimum 3 malam. Kita tampung dengan cara kita mengganti es dulu, dan air yang agak kotor kita buang di bawah, kita isi lagi air yang baru, kita seperti itu. Suhu perkirakan sekitar 5 derajat Celcius. Nah, di leader itu kan dia 1,8 kilogram dok sering, ya, 1,8. Saya cuma perlu menambah ekstra berat 1810, cuma 10 gram. Nah, sedangkan komuka itu saya menambah 1830, jadi udah beda 20 gram penyusutannya. Nah, saya pikir SI itu adalah di cuma bertambah sekitar biaya itu 2-3%, gitu. Padahal di Ustad saya akan susu 5%. Jadi kalau kita ingin itu kita lebih untung mana sih? Gitu loh. Jadi kita punya dua layer, dua brand, ya, leader dan kompak. Nah, apalagi kalau kita bisa proses susi PI, regulasi, strip insuk, dan lain-lain, itu akan bernilai anak karena itu adalah per ekor. Jadi bisa 5 kali lipat dari harga udang blok dozen. Nah, jadi kalau kita lihat di Jepang itu dulu kalau ada genjer yang undang, ya, kita takut 3 hari. Tapi begitu kita potong kepala, genjernya nggak ada undang. Dia kita dipotong lagi tuh genjer. Jadi sekali 2%. Bisa kita kan 37% kepala, 63% badan, ya. Nah, jadi kepala 39 kan genjer lagi 2%, sehingga badan 50%. Kalau kita hitung buang sel dari 10 ton per hari kali sekian puluh ribu rupiah per kilo, itu bisa berapa juta kita santinya, ya. Ya, lanjut nih. Ini ya, kalau kita lihat semua kalau teknologi ini itu memang cukup mahal, ya. Jadi kita bisa merampingkan adanya keterbatasan dari manajemen Buddha, pendingin, keterbatasan dari SDM, itu kita lakukan, dan alhamdulillah kita bisa membuat startup nasional Indonesia ini di bidang rantai hijau. Yang aja. Nah, ini kita lihat sekarang kita punya beberapa alternatif, ya, untuk energi terbarukan, ya. Di sini ada, kita coba PCM, presence material. Itu pada waktu kita memerlukan, pada waktu kita menyimpan kebun udang, itu dia akan berujung ya presence materialnya. Begitu listrik kita matikan, presence ini akan bekerja tetap dalam suhu minus 20 sampai 20 jam, ya. Jadi kalau kita biar listrik kita itu bisa ada PCM yang backup juga di transportasi. Nah, ini juga kita ada pakai solar, pakai solar panel yang sudah kita uji coba. Mobil surf ini di kapasitas 15 ton, komplit dengan anti-root kecil dan plastik gluten, ya, dengan solar panel plus baterai lithium. Itu listrik dipakai cuma 30%, ya. Dan ini udah diuji coba oleh Kerindo rekan Indonesia di beberapa poster mereka di wilayah Jawa dan Bali, ya. Dan itu alhamdulillah sukses. Jadi kita bisa dibilang ke Bapak Kepala Dinas, ini kita ke program yang baru di industri
rantai dingin, terutama di penggunaan energi yang memang harus sustainable, harus berkelanjutan energinya, karena tidak boleh putus yang namanya dari budi energinya. Lihat aja. Nah ini kita juga mindset kita bahwa pasar frozen food dan pasar udang itu terus bertumbuh, ya terus bertumbuh di atas 10%, ya industri rantai dinginnya itu berlaku secara global. Bahkan reservasi itu bisa lebih dari 5%, ya produksi kota dingin. Nah, supply chain inilah yang kita katakan menggunakan sistem misalnya seperti tentu saja. Nah, di organisasi kita ada punya TMS, Provision Management System, di gudang pendingin juga kita punya Warehouse Management System, dan kita ada punya interface, yaitu gabungan dari TMS dan WMS, dan bisa di berbagai cabang, bisa di berbagai outlet yang kita miliki, transportasi sampai 1.000, kemudian portfolionya mau gudang itu sampai 10 cabang gitu ya, itu dalam satu aplikasi yang gadget kita, itu sudah bisa kita lakukan. Jika bagaimana para pemain di sini ada tetangga dan proses dan gudang gedungnya itu bisa dikerjakan dengan baik. Kita bisa sebutkan adalah end to end business.